Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu. sahabat teman-teman Bapak Tanah Jawa, kembali lagi di konten kesayangan kita di channel yang sama di channel Bapak Tanah Jawa. Bapak Tanah Jawa, Mas. Setelah sekian lama kita nggak upload karena kesibukan ya Mas. Iya betul. Hari ini kita tuh ketemu dengan Romo Rudi Harjo spesial lagi. ini. Spesial. Ini habis pemilu kita ketemu lagi karena kemarin apa yang diramalkan dari kita. Pak Rudi itu ternyata Romo Rudi ini betul ya. Betul. Jadi di 8 bulan setelah. Di 8 bulan lalu konten kita ternyata setelah kita pernah bikin konten. Nah, ini terus terjadi. Nah, yang penasaran tetap simak di channel kita dan jangan lupa subscribe-nya dan juga tinggalkan komentar di bawah. Saat ini kita akan bertemu dengan beliaunya Romo Rudi Harjo dengan apa yang sudah diramalkan dan menjadi viral ini sepertinya. Monggo Romo. Rahayu. Kemarin ya kira-kira hampir 1 tahun atau 9 bulan ya. Ya. Kurang lebih. Karena kita bikin konten kan 8 bulan ya. Itu sedangkan kita pernah bicara itu hampir. Ya, kita bahas tentang namanya Satrio Piningit kan. Ya itu terus kemudian Sosok kita angkat seorang di konten itu ya. Iya. Di waktu perjalanan saya itu spiritual di Alas Purwo sampai ke Lemah Tulis sampai ke Candi Jedol Lawu sampai ke Sambiroto Kelas Ketong ke Jogja ya. Itu memang yang Merapi maupun yang Lawu ataupun mengatakan bahwa sosok Satrio Piningit yang akan memimpin bangsa ini adalah gambarannya Sultan Agung. Iya. Ya kan kemarin ya pokoknya gambarannya sosok Sultan Agung. Sultan Agung. Yang artinya Sultan Agung ini kan selesai untuk dalam negeri mestinya. Ya. Karena kemarin itu kan sudah ngomong apa tuh tugasnya Satrio Piningit adalah itu rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional. Nah, itu kan ternyata ya saya ya kaget sendiri. Oh ternyata kok leluhur ini bener ngomongnya kan gitu. Ya. Tentang rekonsiliasi nasional. Ternyata kan calon yang menang ini kan juga akan mengadakan rekonsiliasi nasional. Ternyata tidak mengadakan permusuhan dengan siapa, mari kita rangkul. Dan apa yang dikatakan leluhur itu bahwa Sultan Agung itu nanti musuhnya pasti VOC kan gitu, sosok dunia barat. Karena seperti yang dikatakan bahwa kita ini akan mencapai negara yang berdikari kan begitu. Nah, dan kemudian kok selama ini saya juga karena itu adalah dawuh dari leluhur ya. Saya sendiri kan juga mengkaji secara apa ya gitu ya. ya. Artinya kemarin itu memang betul-betul gambaran metafisika. Metafisik itu betul-betul saya mengatakan bahwa itu terjadi itu bukan karena saya apa-apa, tapi karena memang itu dapat wisi atau mendapatkan sebuah kita bisa menerima energi para leluhur itu. Bahwa pemimpin yang sekarang ini yang ke-8. Artinya yang ke-8 itu ini saya tambahi Mas. Boleh Mas Dek ya, bahwa Jayabaya pernah mengatakan bahwa pemimpin itu kan noto negara. Pemimpin harus noto negara. Nah, toto titi tentrem. Nah, yang bagaimana kok bisa noto negara padahal nggak sampai kan pada waktu presidennya itu hanya Soekarno, Soeharto. Lah, ini kok nagoro ra cocok gitu kan. Ternyata leluhur itu kan ngomong setelah Soeharto itu ono goro-goro. Jadi setelah Soeharto itu Habibie kan ada gara-gara itu turunnya Soeharto. Terus Habibie dengan peristiwa 98 juga ada gara-gara kan. Terus sampai Gus Dur dilengserkan juga ada gara-gara kan. Sampai sekarang SBY sampai Jokowi ini masuk dalam kriteria ono goro-goro. Nah, kenapa Gus Dur bisa meramalkan? Ternyata sekarang bisa terjawab. Gus Dur bisa meramalkan Prabowo bisa menjadi
presiden saat usia yang agak tua. Lah itu ternyata dia menunggu goro-goro ini habis. Gus Dur sudah bisa menerima gitu loh, bahwa setelah ini kan Toto Titi Tentrem. Nah, artinya Toto ini kan Prabowo Subianto. Artinya ada yang meramalkan, wah ini usianya pendek. Meramal itu kan itu bullshit tuh. Karena ramalan itu nanti 2 periode pasti. Setelah 2 periode menuju 45, nanti cari aja yang namanya pakai T. Dah. Nanti baru menuju tentram. Inilah Indonesia sudah menuju masa keemasan yang kemarin dikatakan leluhur ya. Sebelum Prabowo mengatakan Indonesia emas, kan kita sudah mengatakan bahwa leluhur mengatakan Indonesia mau mencapai puncak keemasan. Benar ya? Itu leluhur kan pernah ngomong begitu. Artinya bahwa yang menjadi presiden sekarang ini pastinya adalah seorang sosok Sultan Agung yang dimusuhi Barat. Coba lihat aja beritanya. Ini yang di sosok Prabowo ini kan nggak disukai, mesti nanti orang-orang bukan orang Indonesia tapi orang Barat pasti. Iya, karena Sultan Agung musuhnya kan VOC itu. Lah, VOC ini masuk lewat pengkhianatnya masih bangsa sendiri. Kalau di dalam Sultan Agung pengkhianatnya Patih Hindronoto, anak Wiroguno itu yang akhirnya. Nah, makanya ini sudah kelihatan nanti orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang akan mengkhianati bangsa ini kan sudah kelihatan pada muncul. Nah, nanti Anda lihat aja berita-berita ini ternyata ini pro Barat, ini dibayar Barat ini untuk menghancurkan asal bukan Prabowo, pasti kan begitu. Nah, ini kita bukan bicara politik Pak Kunto, kita bicara spiritual. Bahwa ini hubungannya dengan politik itu ternyata kan sama dengan kejadian Sultan Agung Hanyokrokusumo ini. Artinya bahwa kita saat ini pasti tujuannya kemarin itu kan leluhur ngomong harus mengadakan rekonsiliasi nasional. Tadi seluruh bangsa Indonesia harus bersatu, tidak ada pecah lagi untuk mencapai sebuah. Ya, artinya apa? Rekonsiliasi itu sebetulnya kita menyadari bahwa selama ini bangsa ini hanya meneruskan permainan sosok Van der Plas kan gitu kan kemarin. Kita. Iya dah. Iya. Jadi inilah makanya saya kemarin juga banyak yang telepon saya, Pak, wah di Babat Tanah Jawa ramalannya benar itu. Saya lihat Babat Tanah Jawa, akhirnya saya lihat lagi dari yang 1, 2, 3 itu sampai itu saya melihat ramalan tentang sosok Sultan Agung itu hampir 80%, hampir 90% pas Pak. Nah itu kan alhamdulillah, itu yang ngomong bukan saya. Tapi itu yang ngomong adalah bahasa leluhur yang saya terima lewat fisik. Jadi kita ini, ya saya mengatakan bahwa Babat Tanah Jawa pada waktu itu memang oleh teman-teman, oleh semua yang seluruh Nusantara ini, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Madura, teman itu, ada yang dari Makassar itu mengatakan, wah buat konten lagi di Babat Tanah Jawa yang isinya tentang sesuatu. Atau mungkin masalah besok bisa juga masalah Soekerto itu masalah orang kenapa kok sial terus hidupnya. Masukan yang bagus Pak, nanti kita akan lebih. Nah itu ya seperti itu Pak. Gitu. Betul dulu ya. Betul, kita akan itu dari Bali juga banyak yang Soekerto nanti minta ke saya itu lewat WA saya dari Bali, Pak ini buat lagi konten karena kita butuh hal-hal tuntunan spiritual yang benar gitu loh. Artinya kita memang, kita kemarin kan ngomong kita beda. Karena kita bukan meklinik, bukan menyosokkan seseorang, tetapi hanya seperti ya. Karena kita nanti akan bahas siapa sih Ismoyo misalkan, siapa sih Semar sebetulnya, siapa sih Sultan Agung yang akan memimpin ini. Jelas Indonesia akan masa keemasan karena bangsa Indonesia itu kan akan menyelamatkan sumber daya alam.
Iya, Jadi karena untuk diolah di tanah Iya. jadi seperti di Gunung Kidul ini sudah ada master plan-nya untuk semen kalau nggak salah. Ntar besaran pabriknya nanti. iya emang udah ada. Udah terbentuk. Itu sudah akan dibentuk dan semua karyawannya harus orang daerah tertentu paling tidak 70%. Itu nanti ya sudahlah, pokoknya kalau sudah leluhur mengatakan ini yang terbaik ya ternyata kan benar. Ya. Jadi kita sudah ngomong hampir setahun yang lalu kan sebelum Iya, dan bersetahun kan lalu. calonnya yang paling tua paling muda padahal pada waktu itu Gibran belum tentu lolos Belum, Tentu umurnya. lolos. Iya. Kita kan ragu ternyata kok setelah maju kok ya jalannya mulus gitu kan. Nah itu kan artinya pada saat itu kita membuat mungkin pada waktu itu orang-orang belum melihat tanah Babat tanah Jawa bahwa itu semuanya sudah hampir 90% benar kan. Iya. Mungkin itu dulu Romo Ya. versi yang sudah kita perjalanan yang kita Ya. lalui 1 tahun yang lalu ternyata menjadi sebuah Iya, kenyataan. sebuah fakta. Ya betul, karena bukan kata beliau tapi ternyata kata dari para leluhur. ya. Yang saya sangat tertarik itu Ya. adalah bahwa tadi itu ternyata leluhur itu membisikkan rekonsiliasi nasional. Ya. Itulah kunci yang jadi Indonesia ini akan menjadi masa keemasan. Itu adalah sebuah rekonsiliasi nasional yang sudah kita bicarakan 1 tahun satu tahun yang lalu. Jadi Ya. untuk teman-teman yang belum tahu tentang konten yang dulu bisa di scroll di playlist nanti Ya. untuk disimak dan disinkronkan dengan konten yang saat ini ya, konten-konten yang saat Atau ini. mungkin buat teman-teman yang mau meminta tentang sesuatu bisa menghubungi adminnya Babat Tanah Jawa. Iya, nanti Jadi bisa biar yang menghubungi adminnya. Jadi nanti saya akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang banyak mungkin kita akan angkat. Nah, kita angkat. Jadi kalau ada saran masukan bisa komentar. Ya, Nanti dari sekian komentar itu kita akan seleksi dan mana yang usulan yang terbaik atau yang masuk di kita nanti kita akan buatkan konten. Ya, itu khusus misalkan Khusus. tentang Soekarto, tentang para Ayo netizen kita. nah, bisa bertanya Teman tentang kodam hari ini, misalkan saya kelahiran tahun sekian, kodamnya apa? Sekian, kodamnya apa? Ya bisa nanti menghubungi Mas Bule sama Mas Guntur. Iya, nanti bisa Biar di Mas email. Guntur nanti saya akan bisa meneliti. Saya tidak mungkin akan langsung karena itu kan nanti dikira khayalan. Iya. Jadi kalau saya bilang ini lahirnya tanggal sekian, nanti lewat jawabannya biar admin. Iya, biar- Karena ini kita menginginkan bahwa jawaban itu memang betul-betul secara spiritual yang benar, Ya, bukan spiritual. hanya langsung ini menurut ini langsung kontenmu ini nggak tahu kodamu begini kan ya iya. kita nggak Itu bisa. cuma ngasal kadang. nggak bisa Nggak bisa. karena itu kodam itu tidak sembarangan kan, itu berdasarkan juga ada turunan, ada macam-macam, ada warisan, ada yang dikehendaki kan itu ya, Oke. saya kira begitu. ya, Ya mungkin, begitu. episode hari ini kita sudahi Mas. Oke, kita tutup dulu. Kita ya, hal-hal yang berbeda dengan pembahasan yang lebih berbeda lagi, Iya. lebih menarik Iya. lagi pasti. Betul, tentunya. Tapi jangan lupa lagi masih di Babat Tanah Jawa. Ya, tetap klik terus subscribe-nya, jangan lupa komen. Mungkin itu dulu Mas Bule episode hari ini kita akhiri. Monggo Mas Bule Saya ditutup. yang mengakhiri. Oke teman-teman, seluruh Babat Tanah Jawa, terima kasih sudah mengikuti konten kita dan juga dari subscriber juga saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe mendukung kita dari awal perjalanan Babat Tanah Jawa hingga sampai saat ini kita udah mencapai 1000 lebih ya Mas. 1400. 1400 subscriber itu masih panjang perjalanan kita. Dan ikuti terus channel Babat Tanah Jawa, jangan lupa saksikan konten-kontennya dan jika ada pertanyaan tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, saya Mas Rondojo pamit. Saya Kunto is Black beserta Saya Romo Mukti Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.